Assalamualaikum, nama aku Sarinda Widya Prastiwi, salah satu mahasiswi Universitas Muhammadiyah Ponorogo dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi. KKN dilaksanakan secara mandiri di Desa Legudi, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Program kerja yang saya lakukan di Desa Legudi selama 1 bulan ini yaitu yang kedua, di rumah aja asah jiwa wirausaha. Banyak kegiatan yang seharusnya dilakukan dengan tatap muka, tetapi karena pandemi, hal itu harus diurungkan. Digantikan melalui sosial media. Saya memilih YouTube sebagai media penyampaian. Kegiatan di Proker 2 ini yaitu penyampaian materi mengenai ide usaha, cara promosi, mengunjungi beberapa penjahit, dan memaparkan ide bisnis selama pandemi. Berikut kegiatan Proker 2 di Desa Legudi, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarinda Widya Prastiwi, peserta dari KKN Mandiri Umpo 2020 DPL 8. Baik, di sini kita akan menyampaikan ide-ide yang bisa dijadikan peluang bisnis saat pandemi. Di mana sesuai dengan program kerja kita, yaitu di rumah aja asah jiwa wirausaha. Kira-kira apa sih yang bisa dijadikan ide bisnis walau saat pandemi agar kita sebagai pelajar dapat menghasilkan uang walaupun tidak dapat uang saku kan. Selama di rumah aja pasti kita tidak memiliki pemasukan kan, dan karena corona ini juga perekonomian sedang turun, jadi kita perlu mencari ide bisnis agar bisa menghasilkan cuan. Ide bisnis yang pertama, kita bisa melakukan dropship. Seperti hashtag pemerintah, yaitu hashtag di rumah aja. Nah, pastikan orang-orang takut untuk keluar rumah. Jadi, kita harus bisa memanfaatkan situasi pandemi saat ini untuk hal-hal yang positif. Jadi, kita harus bisa memanfaatkan waktu di rumah saja ini untuk hal yang bermanfaat dan bisa menghasilkan uang. Contohnya, kita itu bisa melakukan dropship, misal kebutuhan yang sangat dibutuhkan pada saat pandemi ini, yaitu Sabun cair, hand sanitizer, disinfektan, dan masker. Di mana 4 hal ini saat ini sedang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Yang kedua, bisa menyalurkan hobi kita. Misal untuk perempuan yang hobi masak, bagaimana sih kita dapat menyalurkan hobi kita untuk menghasilkan uang, agar juga kita tidak gabut selama di rumah aja. Kita bisa memasak dengan skill yang kita miliki untuk dijual, misalnya untuk jualan salad buah atau jus tuh. Nah, penjualan ini kita bisa melakukan sistem delivery order ya. Yang ketiga nih, kita bisa membuka les-lesan, misalnya untuk kalian yang sedang kuliah atau SMA, kan kita bisa membantu adik-adik yang pastinya belum terlalu bisa ya untuk sekolah dari rumah aja karena menggunakan internet. Kita bisa membuka les-lesan. Lumayan loh itu les-lesan, misalnya setiap matkul 5.000 itu sudah bisa dijadikan kita untuk pemasukan. Dan pastinya itu kan anak-anak juga kesulitan apabila ada tugas dari guru untuk mengerjakan, kita bisa bantu-bantu untuk mengerjakan tugas mereka. Gimana caranya, seperti apa, terus untuk ngirimnya juga mungkin mereka belum terlalu bisa ya, sistem daring mereka kan juga pasti belum bisa memahami. Kita aja yang udah kuliah juga agak kesulitan ya, karena kan ini menyesuaikan, sebelumnya belum pernah ada. Oke. Peluang usaha yang keempat, kita bisa menjual pulsa dan kuota internet.
Karena kan pada saat ini, pandemi seperti ini, itu hal tersebut itu sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat, di mana mereka hanya bisa melakukan aktivitas itu melalui internet, seperti sekolah dari rumah, bekerja pun juga dari rumah kan. Dan peluang usaha ini itu peluang yang sangat bagus Dan pastinya dengan berjualan pulsa dan kuota internet, ini merupakan peluang yang bagus untuk bisa mendapatkan uang walaupun sedang di rumah aja. Pokoknya kita walaupun di rumah aja harus tetap produktif. Oke? Dan yang terakhir, kita juga bisa menjual jamu, di mana saat pandemi jamu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan sistem imun tubuh dengan minum jamu rutin setiap hari, misalnya dengan jamu kunyit, temulawak, atau hal yang lain yang pasti bahan-bahannya ada di sekitar rumah kita. Nah, tadi kan kita sudah membagikan ide-ide bisnis yang dapat kalian lakukan di rumah aja. Di samping ide bisnis tadi, kita juga memberikan tips untuk mempromosikan ide-ide bisnis kalian. Bagaimana agar jualan kita itu dapat berjalan lancar, dapat diketahui oleh banyak orang, seperti itu. Kira-kira apa sih yang dapat dijadikan ide tips untuk mempromosi itu? Ya, yang pertama kita dapat mempromosikan sembari melakukan sosialisasi. Misal nih tadi saat kita berjualan sabun cair, kita dapat promosi dengan embel-embel sosialisasi pentingnya mencuci tangan. Terus yang berjualan jamu, kita dapat melakukan sosialisasi pentingnya menjaga sistem imun tubuh agar mereka juga tertarik dengan jualan kita. Terus yang paling penting saat ini kan kita disuruh untuk menjaga jarak, jadi saat berjualan masker kita juga harus mensosialisasikan mengenai pentingnya menggunakan masker. Selain itu kita dapat misal kita berjualan hand sanitizer, kita juga dapat mempromosikan pentingnya kita kalau ketika keluar rumah kita harus sedia hand sanitizer di dalam tas. Selanjutnya, terus yang untuk cairan disinfektan kita bisa mempromosikan sambil memberikan ide, misalnya nih disinfektan digunakan untuk menyemprot tempat-tempat yang sering kita gunakan sebagai aktivitas, misalnya itu gagang pintu, itu kan pasti banyak yang. Terus untuk yang kedua, yang berjualan makanan, berjualan pulsa, atau yang membuka jasa alasan tadi, kita bisa mempromosikannya melalui sosmed, misalnya melalui WhatsApp, Instagram, maupun Facebook. Mungkin itu tips-tips dari kami. Mungkin ada tambahan dari bukan cuma kita apabila jualan pulsa atau jualan kuota atau kita membuka les-lesan saja ya yang dapat dipromosikan melalui sosmed. Untuk kita berjualan masker pun kita juga bisa mempromosikannya lewat internet. Jamu pun juga bisa, sabun cair pun juga bisa, hand sanitizer dan disinfektan kita juga bisa mempromosikan itu lewat internet, lewat WhatsApp, IG, Facebook, Story, seperti itu. Mungkin itu ide bisnis dan tips promosi yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Selanjutnya, kegiatan mengunjungi penjahit dan memaparkan ide bisnis yang dapat dilakukan oleh penjahit selama pandemi. Pandemi membuat penjahit berkurangnya pesanan. Oleh karena itu, penjahit dapat memanfaatkan kain perca untuk dijadikan masker yang sangat berguna pada saat ini. Saya juga memesan masker kepada penjahit di Desa Legundi untuk membantu sedikit menambah penghasilan dan untuk kelangsungan program kerja selama 1 bulan ini. Ini kan kita ngerjain broker KKN. Brokernya itu untuk mengasah
memanfaatkan peluang dengan menggunakan kain perca yang sudah tidak terpakai ini dapat digunakan menjadi masker hingga menghasilkan penjualan. Itulah program kerja 2 yang telah saya lakukan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.